Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 13 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 41 sampai dengan ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berimanlah kepada yang aku turunkan, dan berimanlah yang dimaksud adalah perintah untuk Bani Israel dengan apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan lima ma'akum, yang ajarannya, yang kandungannya
membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian, yaitu Al-Quran, membenarkan Taurat. Demikian pula Al-Quran membenarkan Injil, serta membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian, wahai Bani Israel, menjadi orang yang pertama kali kufur dengan Al-Quran. Artinya, janganlah menjadi imam di dalam kekufuran. Janganlah menjadi contoh di dalam kesesatan, sehingga kalian menanggung dosa orang-orang yang kufur setelah kalian. Kemudian Allah berfirman, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Artinya, jangan menyembunyikan kebenaran lalu engkau mengganti dengan harga yang sedikit. Para ulama menjelaskan thamanan qalila adalah dunia dan seisinya. Jangan menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah hendaklah kalian bertakwa dan takut. Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kalian, wahai Bani Israel, mencampur kebenaran dengan kebatilan, yaitu kalian menganggap bahwasannya ajaran kalian benar, dan kalian menganggap bahwasannya Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul untuk bangsa Arab. Jadi kalian mengakui Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul, namun kalian tidak mau beriman karena kalian menyatakan Muhammad SAW hanyalah rasul untuk bangsa Arab. Maka Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Artinya orang-orang Yahudi secara khusus, demikian pula orang-orang Nasrani yang membaca kitab suci, mereka mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Mereka mengetahui dan mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasul di akhir zaman. Kemudian Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan tegakkan salat, wa atuz zakah, serta tunaikan zakat, warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya kerjakanlah salat secara berjamaah.
Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji tafsir ayat-ayat yang mulia ini dengan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita di dalam mempelajari ayat-ayatnya, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbahagia dengan Al-Qur'an di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma amarahum bil amril khas alladzi la yatimmu imanuhum wa la yasihhu illa bih." Kemudian Allah memerintahkan kepada Bani Israel dengan perintah khusus yang tidak sempurna iman mereka, yang tidak sah iman mereka kecuali jika mereka mengerjakan perintah tersebut. Faqala, Allah berfirman, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian wahai Bani Israel dengan kitab yang telah aku turunkan. Wa huwal Qur'an, yang dimaksud adalah Al-Qur'an, alladzi anzalahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada hambanya dan kepada rasul utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahum bil imani bihi wattiba'i. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk beriman kepada Al-Qur'an dan untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an. Wa yastalzimu dzalika al-imana biman unzila alaihi. Beriman dengan Al-Qur'an mengharuskan beriman kepada seseorang, yaitu kepada nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, yaitu apabila kalian wahai Bani Israel beriman dengan Al-Qur'an, maka kalian wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajarannya. Wa dzakara da'iya li imanihim faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pendorong supaya mereka beriman. Faqala, Allah berfirman, musaddiqan lima ma'akum. Al-Qur'an itu membenarkan kitab kalian, ay muwafiqan lahu la mukhalifan wala munaqidan. Al-Qur'an itu sesuai dengan Taurat, dengan kitab kalian, tidak menyelisihi ajaran-ajaran yang ada pada kitab kalian, wala munaqidan, dan tidak pula bertolak belakang. Fa idza kana muwafiqan lima ma'akum minal kutub ghaira mukhalifin laha fala mani'a lakum minal imani bih. Apabila Al-Qur'an sesuai dengan kitab kalian dan tidak menyelisihi kitab kalian, maka tidak ada halangan bagi kalian, tidak ada alasan bagi kalian kecuali
kalian harus beriman kepada Al-Qur'an. Li'annahu jaa'a bima ja'at bihil mursalun, karena ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an adalah sama dengan ajaran yang dibawa semua para nabi dan para rasul. Ini menunjukkan bahwasannya para nabi dan para rasul inti ajarannya apa? Sama, yaitu ajarannya tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa antum aula man amana bihi wa saddaqa bihi. Maka kalian wahai Bani Israel adalah orang yang lebih layak beriman dengan Al-Qur'an dan membenarkannya. Likaunikum ahlal kutubi wal ilm. Karena kalian adalah ahlul kitab, orang yang memiliki kitab, dan kalian adalah orang yang berilmu. Artinya kalian wahai Bani Israel lebih layak beriman dibandingkan orang-orang Arab yang tidak memiliki apa? Kitab suci. Kenapa? Karena kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat, yaitu disebutkan di dalam kitab suci kalian. Wa aidan fa inna fi qawlihi, dan juga di dalam firman Allah, musaddiqan lima ma'akum, yaitu Al-Qur'an membenarkan ajaran kitab kalian, isyaratun, sebagai isyarat, ila annakum idza lam tu'minu bihi ada dzalika alaikum bitakdzibi ma ma'akum. Jadi Allah berfirman musaddiqan lima ma'akum, sebagai isyarat jika kalian tidak mau beriman kepada Al-Qur'an, berarti kalian mendustakan kitab suci kalian. Itu kalian wahai Bani Israel, jika tidak mau beriman dengan Al-Qur'an, berarti kalian mendustakan Taurat. Li'anna ma jaa'a bihi huwallazi jaa'a bihi Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya. Karena ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa serta semua para nabi dan para rasul yang lainnya. Fatakdzibukum lahu takdzibun lima ma'akum. Maka apabila kalian mendustakan Al-Qur'an, berarti kalian mendustakan Taurat, berarti kalian mendustakan Injil, mendustakan kitab Zabur dan semua kitab suci yang lainnya. Wa aidan, dan juga fa inna fil kutubillati bi aidikum sifata hadan nabi alladzi jaa bihadzal Qur'an. Dan juga di dalam kitab suci kalian, kitab suci yang ada di tangan kalian, terdapat keterangan tentang sifat, yaitu nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa Al-Qur'an. Wal bisyaratu bih, dan di dalam kitab suci kalian terdapat kabar gembira akan datangnya nabi akhir zaman, yaitu yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tu'minu bih kadzdzabtum bi ba'di ma unzila ilaikum. Jika kalian wahai ahlul kitab tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kalian mendustakan kitab suci yang diturunkan kepada kalian.
wa man kadzdzaba bi ba'di ma unzila ilaihi faqad kadzdzaba bi jami'ihi. Dan siapa yang mendustakan sebagian kitab yang telah Allah turunkan, berarti dia mendustakan semua kitab suci. Siapa yang mendustakan satu kitab suci saja yang Allah turunkan kepada nabinya, maka berarti dia mendustakan semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Demikian pula siapa yang mendustakan sebagian Taurat, berarti dia mendustakan semua Taurat. Sama saja, siapa yang mendustakan sebagian ayat Al-Quran, berarti dia mendustakan semua Al-Quran. Siapa yang mendustakan sebagian hadis Nabi SAW, berarti sama saja dia mendustakan semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis rahimahullah berkata, kama anna man kafara bi rasulin faqad kadzdzaba ar-rusula jami'ahum. Demikian pula siapa yang kufur terhadap satu nabi saja. Jadi siapa yang kufur terhadap satu nabi saja, berarti dia kufur dengan semua para nabi dan para rasul. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzdzaba qaumu nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan para nabi dan para rasul. Dijelaskan para ulama, padahal yang diutus kepada kaumnya Nabi Nuh siapa? Nabi Nuh saja. Yang diutus kepada kaum Ad siapa? Nabi siapa? Nabi Hud saja. Tetapi Allah berfirman, kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad mendustakan semua para nabi dan para rasul. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mendustakan satu orang nabi saja, sama dengan mendustakan semua para nabi dan para rasul. Kemudian penulis rahimahullah berkata, falamma amarahum bil imani bih nahahum wa hadzarahum an diddihi wa huwal kufru bih. Ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk beriman dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka dan memperingatkan mereka dari kufur dengan Al-Quran. Faqala, maka Allah berfirman, wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian, wahai Bani Israel, janganlah kalian wahai Bani Israel menjadi orang-orang yang pertama kufur dengannya, ai bir rasul wal Quran, yaitu kufur dengan Rasul, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kufur dengan Al-Quran. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah, awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur dengannya, ablahu min qawlihi wala takfuru bih. Ini larangan lebih kuat daripada Allah berfirman, janganlah kalian kufur dengannya. Li'annahum idza kanu awwala kafirin bih kana fihi mubadaratuhum ilal kufri bih aksu ma yanbaghi minhum. Karena mereka apabila menjadi orang yang pertama kali kufur di dalam, yaitu pertama kali kufur kepada Al-Quran, maka segeranya mereka untuk mengkufuri Al-Quran bertolak belakang dengan sikap yang seharusnya
muncul dari mereka, karena mereka adalah orang yang tahu. Orang tahu kok malah menjadi yang pertama kufur dengan Al-Quran. Seharusnya yang tahu adalah yang pertama kali beriman dengan Al-Quran. Wasara alaihim ithmuhum wa ithmu man iktada bihim man ba'dahum. Maka mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang yang mengikuti mereka setelahnya. Maka Allah berfirman, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur dengan Al-Quran. Kenapa? Karena imam yang menyesatkan, dia menanggung dosa makmum yang disesatkannya. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, "Tsumma dzakarul mani'a lahum minal iman." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghalang keimanan bagi mereka. Wa huwa ikhtiyarul ardil adna, yaitu mereka memilih dunia, harta yang sedikit. Ini penghalang keimanan, penghalang menerima kebenaran. Wa huwa ikhtiyaru al-ardil adna, yaitu mereka memilih harta yang sedikit ala sa'adatil abadiyah, dibandingkan kebahagiaan yang abadi. Faqala, maka Allah berfirman, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, janganlah kalian menjual ayat-ayatku, menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa huwa ma yahsulu lahum minal manasibi wal ma'akil, yaitu menukar dengan apa yang mereka dapatkan dari jabatan dan dari harta. Allatina yatawahhamuna inqita'aha in amanu billahi wa rasulih, di mana mereka beranggapan, berprasangka buruk jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, terputus rezeki mereka, hilang jabatan mereka. Demikian pula orang-orang yang niat hijrah, was-was kalau meninggalkan riba, khawatir dia akan hidup miskin. Kalau meninggalkan ribanya atau meninggalkan kemaksiatannya, khawatir, takut tidak makan, takut ini dan seterusnya. Ini adalah was-was dari syaitan. Fastaruha bi ayatillah wastahabbuha wa atharuha, mereka membelinya, yaitu membeli kenikmatan yang sedikit, dunia yang sedikit, jabatan yang sementara, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Artinya ayat Allah dijual diganti dengan dunia, ayat-ayat Allah dijual diganti dengan jabatan. Mereka mencintai jabatan tersebut dan mereka lebih mengutamakannya daripada ayat-ayat Allah. Maka Allah berfirman, wa iyaya, maka hendaklah kepadaku saja, la ghairi, bukan kepada selainku, fattaqun, takutlah kalian. Fa innakum idza ittaqaitumullaha wahdah, karena sesungguhnya kalian apabila bertakwa kepada Allah semata, aujabat lakum taqwahu taqdimal imani bi ayatihi ala thamanil qalil. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka ketakwaan kalian mendorong kalian untuk mendahulukan beriman kepada ayat-ayat Allah daripada dunia yang sedikit. Kama annakum idakhtartum thamanal qalil, demikian pula jika kalian lebih memilih dunia yang sedikit, fahuwa dalilun ala tarahulit taqwa min qulubikum, itu adalah dalil hilangnya, bukti hilangnya ketakwaan dari hati kalian. Artinya, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka kalian lebih mengutamakan Allah, lebih mengutamakan akhirat
daripada dunia yang sementara. Adapun apabila kalian memilih dunia sementara, ini menunjukkan ketakwaan itu tidak ada di dalam hati kalian. Maka banyak ungkapan masyarakat kalau dibahasakan bahasa Jawa, mereka mengatakan dusun roko tak tanggung. Yang penting saya menjadi apa? Orang kaya. Saya siap disiksa. Saya siap masuk neraka. Waliyadzubillah. Ucapan mereka seperti itu. Ini menunjukkan mereka lebih memilih dunia yang sementara daripada kebahagiaan yang abadi. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wala talbisu ay takhlitu. Janganlah kalian mencampur al-haqqa bil batil, yaitu mencampur kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Fanahahum an syai'aini. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dua hal, an khaltil haqqi bil batil wa kitmanil haqq. Allah melarang mereka mencampur kebenaran dengan kebatilan, dan Allah melarang mereka menyembunyikan kebenaran. Li'annal maqsuda min ahlil kutub wal ilm tamyizul haqq minal batil wa idharul haqq. Karena yang dimaksud dari ahlul kitab dan ahlul ilm, jadi orang mempelajari kitab, orang mempelajari ilmu, maksud terbesar adalah membedakan antara kebenaran dan kebatilan serta menampakkan kebenaran. Adapun orang yang mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan, dan orang yang menyembunyikan kebenaran adalah orang yang menyelisihi ilmunya sendiri. Kemudian penulis berkata, liyahtadiya bidzalikal muhtadun wa yarji'ad dhallun wa taqumal hujjah alal mu'anidin. Apabila kebenaran itu jelas, agar orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk mengambilnya menjadi petunjuk, dan agar orang-orang yang tersesat kembali dari kesesatannya, dan supaya menjadi hujjah, ditegakkan hujjah bagi orang-orang yang menentang kebenaran. Li'annallaha fassala ayatihi wa awdaha bayyinatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara terperinci ayat-ayatnya dan menerangkan dengan jelas hujjah-hujjahnya. Liyumayyizal haqqa minal batil, agar Allah membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Walitastabina sabilul muhtadin min sabilil mujrimin, dan supaya jelas jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan jalannya orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang durhaka. Faman amila bihada min ahlil ilm fahuwa min khulafair rusul wa hudatul umam. Siapa yang mengamalkan ini, yaitu mengamalkan ini dari ahlul ilm, yaitu menerangkan kebenaran, menyampaikan yang hak, tidak menyembunyikan kebenaran. Mereka adalah khulafaur rusul, mereka adalah pewaris, penerus dakwanya para nabi dan para rasul, dan mereka adalah orang-orang yang memberi petunjuk kepada umat manusia. Wa man labbasal haqqa bil batil, siapa yang mencampur kebenaran dengan kebatilan, walam yumayyiz hada min hada ma'a ilmihi bidzalik, dan dia tidak membedakan antara kebenaran dan kebatilan padahal ia mengetahuinya. Wa katamal haqq alladhi ya'lamuhu wa umira bi idhari, dan ia menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya dan diperintahkan untuk menampakkannya. Fahuwa min du'ati jahannam, maka ia termasuk dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam.
li'anna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bighairi ulamaihim, karena manusia pada umumnya tidak mau mencontoh di dalam urusan agamanya kecuali kepada ulama-ulama mereka. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain, maka wahai Bani Israel, pilihlah untuk kalian dua pilihan tersebut. Kalian ingin menjadi dai yang mengajak ke dalam surga, atau kalian ingin menjadi dai yang mengajak manusia ke dalam neraka jahanam. Kemudian summa qala, kemudian Allah berfirman, wa aqimus sholata, dan tegakkan salat, ay zahiran wa batilan, tegakkan salat secara lahir dan secara batin. Artinya penuhilah syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta kewajiban-kewajibannya, bukan sekedar melaksanakan salat, tetapi Allah memerintahkan untuk menegakkan salat. Wa atuz zakata mustahiqiha, dan tunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ai sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang-orang yang salat. Fa innakum idza fa'altum dalik ma'al imani bi rusulillah wa ayatillah, jika kalian menegakkan salat dan jika kalian membayar zakat dan disertai iman kepada rasul-rasul utusan Allah dan beriman dengan ayat-ayat Allah, faqad jama'tum bainal a'malidh dhahirah wal batinah, maka kalian telah menggabungkan antara amal yang lahir, yang zahir, dan amal yang batin. Wa bainal ikhlasi lil ma'bud wal ihsani ila abidihi, dan kalian juga menggabungkan antara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada hamba-hambanya. Wa bainal ibadatil qalbiyah wal badaniyah wal maliyah, dan kalian juga menggabungkan antara ibadah hati, demikian pula ibadah badan dan ibadah harta. Ibadah hati diambil dari mana? Dari beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah badan diambil dari apa? Menegakkan salat. Dan ibadah harta diambil dari membayar zakat. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raqiin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ai sallu ma'al musallin, artinya salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Fafihi al-amru bil jama'ati lis-shalah, perintah berjamaah untuk salat, wa wujubuha, dan wajibnya, yaitu wajib salat berjamaah. Artinya bagi siapa? Bagi laki-laki. Wa fihi anna ar-ruku'a ruknun min arkanis shalah, dan dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya rukuk adalah rukun dari rukun-rukun salat. Li'annahu abbara anis salati birruku', karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat dengan lafaz ruku'. Wat ta'biru anil ibadati bi juz'iha yadullu ala fardiyatihi fiha, dan apabila ibadah disebutkan sebagiannya, menunjukkan sebagian dari ibadah tersebut hukumnya wajib, dan dalam hal ini ruku' termasuk salah satu dari rukun-rukun salat. Wallahu taala a'lam bisawab. Dari keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah pada tafsir ayat-ayat yang mulia ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama,
fihi masyru'iyatu da'watil kuffar ilal islami bil Quran. Disyariatkan mengajak orang-orang kafir masuk Islam dengan dibacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran, bacakan sunnah Nabi SAW. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau beriman, maka petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubul imani bil kitabi was sunnah. Wajib mengimani Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti iman yang paling kuat, bukti kita mengimani Al-Quran, mengimani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengamalkannya, dengan mempelajarinya, mengamalkannya, serta mengajarkannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatu sifatil ulu lillah. Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat ketinggian. Artinya Allah itu maha tinggi. Apa artinya maha tinggi? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya Allah maha tinggi kemuliaannya, Allah maha tinggi kekuasaannya, dan Allah maha tinggi zatnya, keberadaannya. Allah berada di tempat yang paling tinggi. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bid'ah wad dhalalah, kecuali ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal qur'ana musaddiqun lil kutubil mutaqaddimah. Annal qur'ana musaddiqun lil kutubil mutaqaddimah. Bahwasannya Al-Quran membenarkan semua kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran membenarkan Taurat, Al-Quran membenarkan Injil, Al-Quran membenarkan Zabur, Al-Quran membenarkan Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, serta kitab-kitab yang lainnya yang tidak disebutkan namanya secara terperinci. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi takdzibul Quran takdzibun lil kutubil mutaqaddimah. Mendustakan Al-Quran sama dengan mendustakan semua kitab suci sebelumnya. Jadi orang Nasrani yang mendustakan Al-Quran, apabila mereka mendustakan Al-Quran, berarti mereka mendustakan apa? Injil. Orang Yahudi yang mendustakan Al-Quran, berarti mereka mendustakan kitab Taurat. Demikian. Karena para nabi dan para rasul ajaran mereka sama, agama mereka sama, yaitu agama Islam, agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Kemudian pelajaran berikutnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-kufru bi ba'dir rusul kal kufri bi jami'ihim. Kufur kepada sebagian rasul sama dengan kufur dengan semua para nabi dan para rasul. Kufur dengan sebagian rasul, dengan sebagian nabi dan rasul, sama saja dengan kufur dengan semua para nabi dan para rasul. Kemudian pelajaran berikutnya,
fihi at-tahdhiru minal musara'ati fil kufr, peringatan keras dari bersegera dan berlomba-lomba mengerjakan kekufuran. Maka Allah berfirman, wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian termasuk orang yang pertama kali kufur dengan Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, la yahzunkal ladina yusari'una fil kufur, jangan sedih hati terhadap orang-orang yang bersegera berlomba-lomba untuk kufur kepada Allah, kufur kepada Al-Quran, kufur kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi anna imamad dhalalah yahmilu ithmal atba', imam-imam yang sesat menanggung dosa-dosa pengikutnya. Jadi imam-imam yang sesat, imam-imam sesat menanggung dosa-dosa pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu auzarahum yaumal qiyamah, mereka menanggung dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Dan liyahmilu auzarahum yaumal qiyamah wa auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm, dan mereka menanggung dosa-dosa yang mereka sesatkan tanpa ilmu yang jelas. Intinya, orang yang mengajak kepada kebenaran, mereka mendapatkan pahala orang yang mengikutnya. Demikian pula orang yang mengajak kesesatan menanggung dosa-dosa orang yang mengikuti kesesatannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu mithlu ujuri man tabi'ahum min ghairi an yunqisa min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti dapat pahala, tidak terkurangi. Yang mengajak mendapatkan pahala mereka. Demikian pula, wa man da'a ila dhalalah kana lahu mithlu ithmi man tabi'ahum min ghairi an yanqusu min auzarihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan wizr, mendapatkan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang menjadi orang yang pertama kali kufur. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu haqaratid dunya, keterangan tentang hinanya dunia. Dunia itu sedikit. Maka Allah berfirman, samanan qalila, dunia itu sedikit. Dunia dan seisinya itu adalah samanan qalila, harga yang sangat sedikit. Dalam hadis yang telah dibacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah lama saqallahu al-kafira syarbata ma'in." Sekiranya dunia itu senilai satu sayap nyamuk, sekiranya dunia nilainya satu sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak memberi orang-orang kafir air minum walaupun seteguk air putih. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammu talabil ilm wad da'wah li ajli al maslahah dunyawiyah, celaan bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang berdakwah hanya tujuan maslahat dunyawiyah, wal iyadu billah.
celaan bagi orang yang menuntut ilmu, celaan bagi orang yang berdakwah tujuannya dunia, tujuannya maslahat dunia, supaya terkenal, supaya terpandang, supaya mendapatkan jabatan, supaya mendapatkan dunia yang sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilm la yatlubu mimma yubtagha bihi wajhullah, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid irfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya menuntut ilmu itu mencari wajah Allah, membela agama Allah, berkhidmat kepada Al-Quran, berkhidmat kepada sunnah, kemudian dia tidak mempelajarinya, dia tidak mengajarkannya kecuali hanya untuk tujuan dunia, maka orang tersebut tidak akan bisa mencium bau surga. Waliyadu billah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fihi jawazu akhdil ajr ala ta'limil Quran lil hajah, dibolehkan mengambil gaji, mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran lil hajah, jika diperlukan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan pernyataan-pernyataan para ulama salaf di dalam bab ini, yaitu mengambil secukupnya, sewajarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqu ma akhadtum alaihi kitabullah." Sesuatu yang lebih layak, lebih pantas kamu ambil upahnya, yaitu kalian mengajarkan apa? Kitabullah, mengajarkan Al-Qur'an. Bukan berarti mengambil gaji ini sebagai ganti, sebagai ganti. Tidak, tetapi ini sebagai pembantu seseorang supaya istiqamah di atas jalan dakwah, memudahkan jalannya menuntut ilmu. Bukan tujuan utamanya di dalam menuntut ilmu adalah harta dan dunia. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru min khaltil haqq bil batil, peringatan keras dari mencampur kebenaran dengan kebatilan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi an-nahi an kitmanil ilm, larangan menyembunyikan ilmu. Karena konsekuensinya siapa yang menyembunyikan ilmu berarti dia mencampur antara kebenaran dan kebatilan. Fihi khataru intishari al-ahadits dhaifah wal maudu'ah, bahayanya tersebar hadis yang lemah dan hadis palsu. Hadis lemah dan hadis palsu apabila tersebar, maka ini menyebabkan tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Orang tidak tahu ini katanya hadis, padahal itu bukan hadis. Itu katanya hadis, padahal hadis itu hadis palsu. Katanya hadis, padahal itu hadis yang dhaif. Dan banyak sekali contohnya. Maka tersebarnya hadis yang lemah dan hadis yang palsu itu sangat berbahaya, membahayakan umat, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi ahammiyatu nashril Quran wal ahadits sahihah, pentingnya menyebarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sebarkan Al-Quran, sampaikan Al-Quran. Kalau umat ini belajar tafsir Al-Quran maksimal, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka mereka bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Tetapi karena Al-Quran tidak disampaikan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang maksimal disampaikan, maka banyak sekali kerancuan, subhat-subhat, sesuatu yang samar
yang tidak bisa dibedakan, terutama masyarakat awam secara umum. Mereka tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena kebenaran, karena Al-Quran ini kurang maksimal disebarkan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang maksimal disebarkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran berkata, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menghijrahi Al-Quran. Yang paling dihijrahi dari Al-Quran itu adalah tafsirnya. Yang paling dihijrahi dari Al-Quran, menghijrahi Al-Quran, menghijrahi membacanya, menghijrahi apalagi menghafalnya. Salah satunya adalah menghijrahi tafsirnya. Yang paling dihijrahi adalah menghijrahi tafsirnya. Banyak di antara sebagian besar kaum muslimin, bahkan penuntut ilmu, ngaji pun masih pilih-pilih, pilih materi yang bagus. Adapun mempelajari ayat satu demi satu ini berat. Ini cobaan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Siapa yang bersabar dengan ayat-ayatnya. Padahal sabar dengan Al-Quran itulah berkahnya ilmu. Sabar dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah berkahnya ilmu. Dan apabila Al-Quran, tafsir Al-Quran disampaikan secara maksimal, demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan secara maksimal, maka Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan betapa berkahnya usaha tersebut, upaya tersebut, yaitu akan jelas antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, annal kuffara mukhatabuna bi furu'is syariah, bahwasanya orang-orang kafir dipanggil mukhatabun, mereka dipanggil untuk dipanggil mukhatabun dengan cabang-cabang syariat. Artinya apa? Saya ulangi lagi. Annal kuffara mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang-orang kafir dipanggil dengan cabang-cabang syariat. Maksudnya apa? Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan panjang lebar. Apakah mereka disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa Ramadan? Bukan demikian. Mereka dipanggil untuk sholat iya, tetapi syaratnya harus beriman dulu. Mereka dipanggil untuk zakat, syaratnya harus beriman dulu, dan seterusnya. Itu maksudnya. Ini yang pertama. Kemudian apabila orang kafir mengamalkan syariat tidak disertai dengan iman terlebih dahulu, maka amal yang mereka kerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang kafir sholat di masjid padahal dia tetap Yahudi, maka sholatnya apa? Tidak sah. Namun di akhirat nanti orang Yahudi yang meninggal dunia dalam keadaan Yahudi disiksa oleh Allah gara-gara tidak sholat. Jelas ya? Orang Yahudi disiksa oleh Allah karena tidak mau beriman, dan juga disiksa oleh Allah tidak mau sholat, tidak mau zakat, dan seterusnya, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau haji. Maka Allah berfirman, qalu ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian tinggal di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami termasuk orang yang tidak pernah sholat. Disebutkan tidak pernah sholat dan seterusnya, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Terdapat pelajaran annal kuffara mukhatabuna bi furu'is syariah, bahwasannya orang-orang kafir dipanggil dengan cabang-cabang syariat. Artinya mereka disuruh sholat, syaratnya harus beriman terlebih dahulu. Demikian. Apabila mereka tidak mau sholat, tidak mengerjakan sholat, meninggal dalam keadaan kufur, maka mereka disiksa dengan kekufurannya dan karena mereka tidak mengerjakan sholat. Kemudian faedah berikutnya,
fihi wujubu sholatil jamaah lirrijal, wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal yang kita kerjakan, dan semoga capek kita di dalam mempelajari Al-Quran menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.